Nah, kita ada di sini dalam keadaan kebimbangan. Sementara Presiden Jokowi tidak pernah peduli permintaan buruh. Dia berupaya untuk menunda pemilu karena dia belum dapat kesepakatan dari ketua-ketua partai. Siapa yang akan melindungi dia ketika dia lengser? Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Manusia yang berupaya menutupi kejahatan, dia lebih buruk dari keledai. Itu dasarnya. Kita coba ucapkan hal itu secara lantang. Tentu ada konsekuensinya. Saya bisa ditangkap tiap hari. Tapi kita mesti ambil risiko. Kalau kita ingin ada perubahan, satu kali dalam sejarah, buruh di tahun 2023 pernah membuat perubahan. Langkah itu yang akan kita tempuh. Apa bukti-bukti itu? Saya coba kasih beberapa cerita kecil ya. Satu waktu saya turun di Bandara Banyuwangi, Jawa Timur. Saya mau kasih kuliah di Jember. Seorang buruh sawit dari Sumatera halangi saya. Bung, saya mau bicara. Tadinya saya pikir dia intel. Dia bilang, saya bekerja perkebunan. Oke Pak. Sambil gemetar, dia bilang, saya mau ceritakan sesuatu. Karena saya udah 2 jam turun dari pesawat, hendak pergi ke Jember untuk menjemput satu dari 2 anaknya yang disekolahin di Jember. Saya mulai duga nih, ada apa nih? Ada problem keluarga. Dia bilang begini, Pak Rocky, apa yang saya mau ucapkan pada 2 putra saya kalau satu di antara mereka saya bawa pulang ke Sumatera? Loh, ada apa Pak? Begini, waktu saya memutuskan bersama istri saya dan keluarga besar untuk menyekolahkan 2 anaknya ke Banyuwangi, saya memutuskan itu karena janji Jokowi bahwa harga sawit akan stabil. Mungkin di 2000 waktu itu. Oke. Jadi Bapak ini merencanakan ekonomi keluarga, kesehatan keluarga berdasarkan janji presiden pada waktu itu. Tiba-tiba harga sawit turun sampai Rp700, Rp900 per kilogram. Bayangkan, dia mesti bawa pulang satu dari 2 anaknya. Masalahnya adalah apa yang mesti dia pilih, anak yang mana yang mesti dia korbankan. Malam sebelumnya pasti dia bertengkar dengan istrinya tuh. Anak yang mana ayah? Hanya boleh ada 1 anak yang sekolah karena harga sawit turun. Lebih lanjut ada pertanyaan, kalau anak yang 1 itu diambil dibawa pulang ke Sumatera, apa kata teman-temannya? Narkoba, DO, bikin kejahatan. Ayah itu bingung. Dia mesti memilih yang mana yang mesti dibawa pulang. Kalaupun dibawa pulang ke Sumatera, lingkungan tetangga di situ akan, kok pulang, bodoh ya anakmu. Jadi Anda bayangkan bahwa kebijakan negara yang menjadi patokan pembuatan rencana keluarga berantakan karena tidak ada jaminan negara tentang merosotnya pendapatan si buruh. Konkretnya begitu. Pasti Jokowi akan bilang, harga sawit turun karena permintaan dunia berhenti. Oleh karena itu, salah sendiri Pak petani. Kenapa nggak menduga bahwa permintaan dunia akan berhenti? Dia mau salahkan si petani itu. Padahal dia yang janji bahwa harga akan stabil. Dan dengan kondisi itu, sang petani sawit mampu membayangkan masa depan anaknya. 2 tahun kemudian dia akan jadi manajer. 3 tahun kemudian dia akan jadi pemimpin perusahaan. Mimpi seorang buruh tani di Sumatera dibatalkan oleh ketidakkonsistenan Presiden Jokowi. Logika itu yang mesti kita pakai. Nah, kita ada di sini dalam keadaan kebimbangan. Sementara Presiden Jokowi tidak pernah peduli permintaan buruh. Dia berupaya untuk menunda pemilu karena dia belum dapat kesepakatan dari ketua-ketua partai. Siapa yang akan melindungi dia ketika dia lengser? Apakah Ganjar mau lindungi dia? Apakah Prabowo mau lindungi dia? Apakah Anies mau lindungi dia? Tekanan politik massa akan membuat presiden-presiden itu tidak akan mungkin melindungi Jokowi. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi
adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu.